Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrisya, stambuk C301-18134. Saya akan mempresentasikan materi terkait profitabilitas pelanggan. Pada sebagian besar manajer setuju bahwa 80% dari laba mereka berasal dari 20% pelanggan terbaiknya dan 20% dari pelanggan mereka yang tidak menguntungkan. Contohnya, untuk berkompetensi dengan lebih baik, Walmart, Best Buy bekerja keras untuk menarik pelanggan yang menguntungkan. Mereka menyebutnya malaikat. Dan juga bekerja keras untuk mendorong pelanggan yang tidak menguntungkan, yaitu orang-orang yang berbelanja pada harga, mencari diskon dan promosi, serta membandingkan harga Walmart. Strategi peningkatan untuk pelayanan dan penawaran diskon atau promosi yang lebih sedikit. Kemudian Best Buy mengkaji data demografi dan penjualan untuk setiap lokasi toko yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza MD Hasim, stambuk C301-18121 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis profitabilitas pelanggan, di mana analisis profitabilitas pelanggan tersebut merupakan suatu aktivitas pelayanan pelanggan dan penggerak biaya dalam menentukan profitabilitas setiap pelanggan maupun dalam kelompok pelanggan. Pelayanan pelanggan sendiri dapat mencakup semua aktivitas dalam melengkapi suatu proses penjualan dengan tujuan dapat memuaskan pelanggan, seperti halnya periklanan, penjualan melalui via telepon, proses pengiriman, penagihan, pengumpulan, pelayanan melalui via telepon, penyelidikan, dan bentuk-bentuk lain dari pelayanan pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan memungkinkan manajer untuk dapat menetapkan pelanggan yang paling menguntungkan, mengendalikan biaya pelayanan dari setiap pelanggan, dapat memperkenalkan produk maupun jasa baru yang menguntungkan, dapat memberhentikan produk, jasa, atau pelanggan yang tidak dapat menguntungkan, menunjukkan bauran pembeli pelanggan pada lini produk maupun jasa dengan margin yang tinggi, menawarkan suatu diskon dengan tujuan untuk dapat memperoleh volume penjualan yang lebih besar, dan yang terakhir, dapat memilih jenis pelayanan penjualan yang akan disediakan. Dari penjelasan di atas, sangat dapat dipahami dengan baik mengenai profitabilitas pelanggan perusahaan, baik yang ada pada saat ini maupun yang potensial, dan juga dapat membantu suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan keuntungan atau laba secara keseluruhan untuk bisa menjadi lebih kompetitif lagi. Hal tersebut dapat dimulai dengan suatu analisis biaya untuk melayani pelanggan. Sekian penjelasan materi dari saya. Kenalkan, nama saya Pita Rahmayu Ramadhani, stambuk C301-18169. Saya akan menjelaskan bagian analisis biaya pelanggan. Dalam penjualan, tidak semua pelanggan memiliki kegiatan yang sama, entah sebelum ataupun sesudah penjualan. Ada beberapa contoh yang spesifik yang ada kaitannya dengan pelanggan yang mencakup: pertama, adanya biaya dalam pemrosesan pesanan, yang kedua, adanya biaya pelanggan, biaya pengumpulan piutang, serta biaya pemrosesan pembayaran, yang ketiga, adanya biaya piutang usaha dan penyimpanan persediaan. Ada yang keempat, pelayanan pelanggan juga memerlukan biaya. Yang terakhir, adanya biaya penjualan serta biaya pemasaran. Perkenalkan, nama saya Widya Hartati Alimuddin, NIM C301-18156. Selanjutnya itu analisis biaya pelanggan. Analisis biaya pelanggan atau customer cost analysis merupakan aktivitas biaya untuk melayani sebuah pelanggan sebelum atau sesudah penjualan. Dan ini tidak termasuk biaya produk tersebut. Secara kuno atau tradisional, biaya-biaya tersebut tersembunyi dalam fungsi untuk dukungan bagi pelanggan, pemasaran, dan penjualan. ABC atau M sangat membantu manajer untuk dapat memahami biaya-biaya yang mereka hasilkan sendiri untuk melayani pelanggan. Aktivitas yang berbeda-beda ini sangat sering memiliki penggerak biaya yang berbeda-beda. Berdasarkan aktivitas dan penggerak biaya pada pelayanan pelanggan tersebut yang dilakukan untuk memperoleh dan menyelesaikan transaksi, biaya-biaya pelanggan ini dapat memilih ke dalam kategori, yaitu
Yang pertama, biaya pelanggan tingkat unit. Sumber daya yang akan dikonsumsi oleh setiap unit yang akan dijual kepada pelanggan. Contohnya, lingkup komisi penjualan berdasarkan jumlah unit yang telah terjual atau dolar yang telah terjual. Pengangkutan tersebut didasarkan dengan jumlah unit yang dikirimkan dan biaya penyimpanan kembali dari setiap unit yang diretur. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bismillah, nama saya Khairun Nufus, Tambuk C30118167 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kemudian kedua, biaya pelanggan tingkat grup produk, sumber daya yang dikonsumsi untuk setiap transaksi penjualan. Contohnya, mencakup kos pemrosesan pesanan, kos penagihan, dan pencatatan retur penjualan atau penyisian setiap kali berlangsung retur atau penyisian yang diperbolehkan. Kemudian ketiga, biaya mempertahankan pelanggan. Sumber daya yang dikonsumsi untuk melayani pelanggan tanpa mengikuti kuantitas unit atau batch produk yang terjual. Contohnya adalah kos perjalanan tenaga penjualan untuk berkunjung ke pelanggan, kos pemrosesan laporan bulanan, dan kos penagihan atas pembayaran yang terlambat. Kemudian keempat, biaya saluran distribusi. Sumber daya yang digunakan terhadap setiap saluran distribusi yang dikonsumsi oleh perusahaan untuk melayani pelanggan. Contohnya adalah kos operasional gudang lokal untuk melayani pelanggan utama dan pusat distribusi yang tersentralisasi untuk melayani toko-toko retail kecil. Kemudian kelima, biaya mempertahankan penjualan. Sumber daya yang dikonsumsi untuk mempertahankan aktivitas penjualan dan pelayanan yang tidak mampu ditelusuri terhadap setiap unit, grup produk, pelanggan atau saluran distribusi. Contohnya adalah pembayaran umum perusahaan untuk aktivitas penjualan, gaji, tunjangan, dan bonus manajer penjualan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniki Indasari, Stambuk C30118171. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai manajemen profitabilitas pelanggan. Jadi pada tampilan 5.17 telah menampilkan kegiatan yang berhubungan dengan pelanggan, penggerak biaya, dan tiap tarif, serta kelompok biaya dari masing-masing kegiatan di Winsome Office Supply. Kegiatan-kegiatan ini dilandaskan pada hasil analisis yang cermat terhadap pengeluaran penjualan, administrasi, serta umum, dan juga transaksi dengan klien dalam waktu atau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tampilan 5.18 menampilkan kegiatan yang berhubungan dengan klien yang dijalani Winsome pada penjualan untuk ketiga klien utamanya, yakni Gereco, HomeSafe, serta Advance. Baik biaya kegiatan pelanggan, kelompok biaya, ataupun penggerak biaya yang dicontohkan, dan kegiatan yang bersangkutan dengan klien yang terperinci, serta yang dilaporkan pada tampilan 5.18, memberikan landasan untuk mengkaji biaya klien. Tampilan 5.19 ini menampilkan analisa biaya klien untuk ketiga klien Winsome. Jadi seperti yang telah dicontohkan pada tampilan 5.18 dan 19, biaya untuk menghadapi klien kadangkala berbeda karena mereka tidak memerlukan total pelayanan yang sama. Total pembelian ketiga klien dari Winsome juga relatif sama. Akan tetapi biaya untuk menghadapi klien ini berkisar antara $1.555 sampai $20.395. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Devi Reski Milenia, stambuk C30118170. Materi selanjutnya, analisis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas ialah mengombinasikan biaya dari pelanggan dan analisis pendapatan untuk menilai profitabilitas pelanggan dalam meningkatkan profitabilitas pelanggan saat mengidentifikasi tindakan. Alasan Homer Self yang tidak sama menggantungkan ratio berkaitan dengan aktivitas penjualan. Ratio memperoleh lebih banyak persyaratan penjualan yang lebih menguntungkan daripada Wilson yang berasal dari ratio melakukan rate 2 kali lipat dari komersial dan juga memiliki rate dan penyisian penjualan dalam jumlah besar. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.